hingga 6 atau 7 tahun. Terima kasih untuk teman-teman yang kemarin sudah memberikan pertanyaan, diskusi, dan lain sebagainya di Google Classroom. Dan kali ini saya akan memberikan balikan atas diskusi yang sudah berjalan pada masing-masing kelas. Pertama, saya akan membahas terkait ciri-ciri perkembangan bahasa dan juga faktor yang mempengaruhi dari perkembangan bahasa pada masa kanak-kanak awal. Informasi ini saya ambil dari bukunya Playdate Soloraya. Di dalam buku ini ada informasi terkait perkembangan anak usia dini atau masa kanak-kanak awal. Terkait dengan perkembangan bahasa pada usia 2-3 tahun, itu sudah seharusnya ada lonjakan kosakata sekitar 50 hingga 300 kata. Mereka juga sudah seharusnya bisa berbicara dengan kombinasi 3 hingga 4 kata. Jadi misalnya, saya mau makan, saya mau minum, ibu mau kemana. Jadi dia sudah seharusnya bisa mengkomunikasikan 3 hingga 4 kata. Sebagian besar apa yang dia ucapkan itu juga sudah dipahami, mudah dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Dia juga menyebutkan gambar atau benda yang familiar, misalnya sepatu, tas, handphone, motor, mobil, beca, atau benda-benda yang lain yang memang ada di sekitar dia. Usia 2-3 tahun sudah seharusnya anak juga dapat ikut bernyanyi. Jadi ketika orang-orang di sekitarnya bernyanyi, dia dapat melanjutkan nyanyian itu atau dia sudah paham nyanyian-nyanyian tertentu. Usia 2-3 tahun, anak juga seharusnya memahami cerita atau dongeng yang sederhana. Jadi bisa dibacakan dari buku-buku yang memang teksnya itu lebih sedikit dan memang yang lebih banyak adalah gambarnya. Ngarang aja, nggak apa-apa, kita sebagai kakaknya, gurunya, orang tuanya dibacakan buku-buku atau dongeng-dongeng yang memang sangat sederhana yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar. Jadi misalkan kenapa harus mandi, kenapa harus gosok gigi, kenapa kita harus sholat, dan lain sebagainya. Anak usia 2-3 tahun juga sudah seharusnya dapat mengajukan dan merespon pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang pendek. Mungkin ketika dia ditanya, dia dapat menjawab siapa namanya, dia dapat menjawab. Atau adik mau maem? Ya atau tidak. Adik mau minum susu? Dia bisa menjawab ya atau tidak. Lanjut ke usia 3-4 tahun, begitu ya rentangan usianya. Perkembangan bahasa, ciri-ciri mereka ada perkembangan bahasa begitu ketika ucapan mereka sudah dapat dipahami sekalipun oleh orang asing yang baru bertemu. Jadi memang terkadang ada beberapa kata-kata yang itu hanya diketahui orang-orang yang memang sering interaksi dengan dia, mungkin ayahnya, ibunya, kakek, nenek yang ngomong, ataupun saudara yang memang sering bertemu dengan dia. Tetapi usia 4 tahun begitu ya, maksimal usia 4 tahun, dia sudah seharusnya mengucapkan kata-kata yang memang bisa dipahami oleh orang lain. Ada peningkatan dalam membuat kalimat. Kalau yang sebelumnya 3-4 kata, kalau usia 4 tahun sudah seharusnya dia berbicara menggunakan 5-6 kata. Lalu usia maksimal 4 tahun, anak juga sudah seharusnya menyebut nama lengkap, usianya berapa, dan jenis kelaminnya apa. Mereka juga seharusnya sudah bisa menjawab pertanyaan sebab akibat. Kenapa dia harus menggunakan kerudung misalnya, kenapa dia mau minum susu, kenapa dia mau makan,
kenapa harus minum vitamin, apa akibatnya ketika dia tidak makan, apa akibatnya ketika dia tidak menggunakan pampers, dan lain sebagainya. Usia 4 tahun sudah seharusnya anak juga bisa membuat cerita sendiri. Nah, tentunya memang kalau kita rasakan bahwa kok berat banget ya Bu ya, emang anak-anak bisa untuk melalui itu semua? Bisa, jangan salah. Setiap anak itu mempunyai kecerdasan istimewa yang orang dewasa itu menganggapnya bahwa mosok sih iso koyo enggak deh begitu. Jadi sebenarnya mereka mampu asalkan kita sebagai orang-orang dewasa di sekitar anak-anak itu memberikan stimulus atau rangsangan kepada mereka. Jadi bagaimana dia, kalau misalkan kita pengen dia bisa menyusun 5-6 kata, ya berarti perbendaharaan kata juga harus terus ditambah. Kita pengen dia bisa bercerita, maka ya kita harus sering-sering membacakan buku cerita, sehingga ketika suatu saat nanti begitu anak bisa menceritakan kembali, retelling begitu atas apa yang sudah diceritakan oleh orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Terkadang kita merasa bahwa oh iya dia kan belum bisa baca begitu, tapi terkadang dia itu menghafalkan apa yang diceritakan orang-orang sekitar, atau dia membaca dari gambar. Jadi dia menafsirkan sendiri ketika ada gambar-gambar tertentu, dia buat cerita sesuai dengan kreasinya masing-masing. Usia 4-5 tahun seharusnya anak sudah bisa menyimak percakapan orang lain, mengajukan pertanyaan dengan yang lebih kompleks, mengutarakan pendapat atau menyatakan alasan, semisal kenapa dia tidak mau menggunakan sepatu, kenapa dia maunya pakai sandal. Jadi sudah seharusnya anak dilatih sehingga pada usia 5 tahun anak dapat mengutarakan pendapat dan juga menyatakan alasannya kenapa dia melakukan sesuatu atau kenapa dia tidak melakukan sesuatu. Dia paham dan dia dapat menyebutkan lawan kata, misalnya besar, kecil, tinggi, pendek, seperti itu. Dia dapat menyebutkan alamat di mana tempat dia tinggal, menceritakan kembali cerita atau pengalaman yang sudah dialami. Dan ini tentu tugas dari orang-orang di sekitarnya. Kalau memang pengen anaknya menceritakan kembali cerita atau pengalaman, ya sudah menjadi keharusan begitu ya, kita sebagai orang dewasa untuk terus berkomunikasi dua arah kepada dia. Jadi ditanya mungkin hari ini dia ngapain aja, apa yang dia rasakan, dan itu kita hanya sekedar mendengarkan, oh ya sudah, ketika dia bercerita udah begitu. Lalu terkait dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan berbicara dari anak, sudah disampaikan juga oleh kelompok ada beberapa faktor. Saya akan jelaskan untuk faktor-faktor yang sudah disebutkan dan disampaikan oleh kelompok begitu ya. Faktor yang pertama adalah kondisi dan kemampuan motorik. Ya, kalau kita tahu bahwa seseorang yang mempunyai kondisi fisik sehat tentunya mempunyai kemampuan gerakan yang lincah, penuh energi, seperti itu. Dan anak yang demikian akan selalu bergairah dan lincah dalam bergerak dan selalu ingin tahu benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan benda-benda tersebut dapat diasosiasikan anak menjadi sebuah pengertian. Anak yang mempunyai kondisi fisik yang normal itu akan mempunyai konsep bahasa yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan anak yang kondisi fisiknya terganggu. Tetapi yang namanya faktor, jadi kita tidak bisa beracuan, berpijak pada satu faktor ini lagi. Ada faktor yang lain juga. Terkait faktor yang lain, selain kondisi dan kemampuan motorik, ada kesehatan umum. Salah satu faktor yang mempengaruhi belajar bahasa dan bicara adalah kesehatan umum dari anak. Kesehatan umum ini ya salah satunya juga tentang bagaimana kecukupan gizi dia, apa yang dimakan begitu ya. Karena menurut IDEF
Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini ketika anak pada kandungan hingga dia usia 2 tahun. Jadi apa yang dikonsumsi, apa yang diberikan oleh ibu, apa yang dimakan oleh ibu pada saat kehamilan, setelah itu pada saat masa menyusui, ketika dia makan usia 6 bulan, dan seterusnya sampai dia usia 1 hingga 2 tahun. Misalnya saja begini, ketika anak tidak diberikan asupan nutrisi yang optimal begitu ya, ada karbohidrat, protein, lemak, zinc dan lain sebagainya, dan kalau anak tidak diberikan secara optimal maka akan mempengaruhi berat badannya, tinggi badannya. Kalau dia berat badannya tidak naik, tinggi badannya juga tidak naik, begitu tidak bertambah, maka ya kita tidak tahu bahwa ada apa ini, what's wrong untuk anak kita, adik kita, keponakan kita. Jadi ketika seseorang itu sehat, maka itu yang akan menunjang fungsi otaknya. Jadi kalau kita ibaratkan begitu ya, orang makanan aja gak sehat, gimana dia mau pintar? Orang ibunya aja atau orang-orang terdekatnya aja tidak memberikan asupan nutrisi yang terbaik, bagaimana dia bisa bertumbuh dan berkembang? Kalau kita tahu bahwa tumbuh dan kembang itu harus jalan. Jadi dia tumbuh, dia berat badannya naik, dia tinggi badannya juga bertambah dan berkembang dalam hal salah satunya adalah perkembangan bahasa atau bicara pada anak. Selain itu, yang memberikan pengaruh juga sikap lingkungan. Jadi apakah lingkungan sekitar memberikan stimulus atau rangsangan kepada si anak atau tidak? Apakah lingkungannya acuh? Apakah lingkungannya aware dengan si anak atau hal yang lain? Karena begini teman-teman, lingkungan ini sangat ada pengaruhnya besar begitu untuk anak usia 2 hingga 6 atau 7 tahun. Yang kita tahu bahwa ada yang mengatakan children see, children do. Jadi apa yang dilihat oleh anak, maka itu yang akan dilakukan. Sudah terbayang ya, ketika lingkungan sekitar memberikan stimulus-stimulus kepada anak tentang kata-kata yang tidak seharusnya mereka dengarkan. Mungkin kalimat atau kata-kata yang konotasi begitu ya, yang maknanya cenderung negatif. Mungkin kata-kata kasar atau hal-hal yang lainnya, maka anak pasti juga akan menangkapnya bahwa ya apa yang disampaikan oleh orang di lingkungan sekitarnya itu adalah baik menurut si anak, dan anak tentunya memang tidak tahu bahwa sebenarnya kata-kata itu tidak baik atau tidak boleh diucapkan untuk orang yang lebih tua misalnya atau hal lain. Faktor lain terkait dengan sosial ekonomi. Jadi kembali lagi, selain dengan sikap lingkungan, kondisi sosial ekonomi dari seseorang juga memiliki peran penting atau pengaruh dari perkembangan bahasa anak. Jadi contohnya terkait dengan pendidikan begitu ya, pendidikan dari orang tua atau pendidikan dari orang-orang sekitarnya. Nanti dari pendidikan terakhir itulah yang akan mempengaruhi mungkin fasilitas di rumah atau sekolahan nanti yang akan dia tempati begitu, pengetahuan, pergaulan, makanan dan sebagainya. Jadi sosial ekonomi ini juga punya pengaruh dari perkembangan bahasa anak. Nah, apakah kembali lagi, apakah lingkungan sosial begitu akan aware dengan kebutuhan anak? Belum tentu kelas ekonomi yang tinggi itu pasti anak punya perkembangan bahasa yang bagus. Itu juga tidak melulu seperti itu. Jadi terkadang yang kondisi menengah ke bawah, karena dia perhatian dengan anaknya, karena dia perhatian dengan cucunya, dengan adik, dengan keponakannya, akhirnya dia bisa memberikan stimulus atau rangsangan kepada si anak, sehingga dalam perkembangan bahasa anak dapat sesuai dengan perkembangan yang memang dia butuhkan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tanggapan terkait pernyataan kadang perkataan orang tualah yang menjadi pematah semangat hidup. Padahal kalau kelompok menjelaskan
Gimana ini? Ya memang peran keluarga atau lingkungan untuk masa kanak-kanak awal ini sangat berpengaruh terhadap si anak, berpengaruh terhadap banyak hal begitu ya, perkembangan bahasa, fisik, motorik, kecerdasan emosional dan lain sebagainya, yang mana memang anak kecenderungan mendapatkan itu semuanya dari lingkungan sekitarnya, yang mana ini termasuk orang tua, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan pendapat seperti itu? Jadi begini, kadang kita melihat kenyataannya anak-anak usia 2 hingga 7 tahun begitu ya, atau sebenarnya pada masa kanak-kanak akhir, pada saat mereka SD, jadi kelas 1 sampai dengan kelas 6, sebenarnya mereka ini kan sering sekali bertanya begitu ya, kenapa harus pakai gelas itu? Kenapa kok aku harus pakai kerudung? Kenapa kok harus pakai baju ini? Kenapa aku harus ikut? Kenapa aku harus di rumah? Kenapa bumi itu bulat? Kenapa? Jadi usia mereka sebenarnya itu usia yang sangat banyak pertanyaan begitu ya, dan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mungkin secara tidak langsung menguras energi otak bagi orang-orang dewasa di sekitarnya. Terkadang beberapa orang-orang dewasa di sekitarnya pasti akan mengkat, memotong pertanyaan dari si anak. Sudahlah, nggak usah tanya, bawel banget, nggak usah cueh begitu ya, kalau kata orang Jawa. Udah nggak usah banyak tanya, nggak usah ini, nggak usah itu, nanti kamu akan tahu sendiri. Halo, tahu sendiri dari mana? Dari temannya. Benar nggak ya apa yang disampaikan teman? Dari tetangganya. Kira-kira sama nggak ya dengan nilai-nilai dari orang tuanya? Atau hal yang lain? Nah, ini yang bisa mematahkan semangat dari anak. Sebenarnya anak ini cerdas, sering bertanya, itu kan menandakan anak keingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi. Nah, efek samping ketika kita memotong pertanyaan dari anak, ya akhirnya anak akan berpikir bahwa ya sudahlah, ketika aku tanya ke kakakku, ketika aku tanya ke ayahku, ke ibuku, ke kakekku, ke nenekku, ya semua orang berkata bahwa aku gak boleh banyak tanya. Dan hal itu yang ditangkap oleh anak, dan anak akhirnya memberikan respon bahwa ya sudah, aku gak usah banyak tanya, karena ketika aku banyak tanya, aku pasti akan dicap anak yang bawel, bla 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 begitu. Dan akhirnya ya sudah, anak akhirnya jadi malas untuk bertanya. Selain itu, terkadang orang tua tidak memberikan kesempatan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka bisa atau sebenarnya mereka mampu. Misalnya, kalau kita konteksnya pada masa kanak-kanak awal begitu ya, usia 3-4 tahun mungkin mereka sudah seharusnya bisa mengancingkan baju sendiri, mereka bisa menggunakan sepatu sendiri, mereka bisa menggunakan kaos kaki sendiri. Nah, pada saat itu mungkin orang tua tidak memberikan kepercayaan kepada anak, sehingga ya anak tidak mandiri begitu, dan akhirnya juga ini akan mematahkan semangat anak, dan anak akan yakin bahwa ya sudahlah, aku nggak bisa, ya sudahlah, kan ada orang tuaku, kan ada kakakku. Nah, mungkin kita bisa mensiasatinya dengan kita bantu, kita tawari gitu ya, kita menawarkan bantuan kepada si anak. Perlu dibantu mengancingkan, misalnya begitu, atau perlu dibantu memakaikan sepatu. Kalau dia bilang nggak usah, bisa pakai sendiri gitu, ya sudah, kita beri kepercayaan kepada dia bahwa kita yakin dia bisa, dia mampu, meskipun memang tidak sempurna versi kita. Tetapi menurut si anak, ketika dia bisa memakai bajunya sendiri, ketika dia bisa memakai sepatunya sendiri, itu adalah sesuatu yang sudah sangat hebat bagi mereka, dan mereka sebenarnya tidak membutuhkan apresiasi itu. Misalnya apresiasi dalam hal, wih bagus ya, kamu bisa untuk memakai sepatu sendiri, adik hebat karena adik bisa memakai baju sendiri, misalnya seperti itu.
Sebenarnya dia tidak membutuhkan itu semuanya. Yang dia butuhkan adalah kepercayaan dari orang-orang sekitar. Apakah orang-orang sekitar mampu dan mau terutama untuk mempercayai si anak? Ya, terkadang kita tahu bahwa alasan gak usah kesukaan kira tak pernah nih gitu ya. Sebenarnya ini yang juga mematahkan anak, bahwa kok orang tuaku nggak percaya ya kalau aku bisa, kok kakakku nggak ini ya. Ini meskipun kalimat-kalimat itu tidak terungkapkan oleh si anak, tetapi itu akan membawa ke alam bawah sadar dia bahwa apa yang dilakukan orang tuanya itu adalah sebuah ketidakpercayaan begitu. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa psikoanalisis ketika itu adalah diterapkan di alam bawah sadar, maka alam bawah sadar itu yang akan membentuk perilaku kita. Nah, itu nanti kalau kita belajar tentang psikoanalisis di psikologi pendidikan. Jadi begitu, kenapa perkataan orang tua seringkali mematahkan semangat anak? Iya, karena apa yang dikatakan oleh orang tua itu dirasa tidak tepat dengan usia mereka. Mereka itu belum bisa menyerap secara murni 100% begitu ya, apa yang dikatakan orang tua atau orang-orang sekitarnya, apakah itu baik atau buruk. Terkadang ya memang menurut kita baik, tetapi sebenarnya itu nggak baik pada saat masanya dia. Misalnya kita tahu bahwa kita sedang terburu-buru, jadi anak harus dibantu, maka ya ucapkan saja atau berikan opsi seperti ini. Adik, sekarang ibu bantu ya pakaikan sepatu. Besok adik bisa berlatih memakai sepatu sendiri. Nah, ini sebenarnya juga membuat anak dapat kepercayaan bahwa oke, besok aku punya kesempatan nih buat pakai sepatu sendiri. Besok tepatilah apa yang kita katakan. Karena kalau kita tidak menepati apa yang kita katakan, ya tentu kembali lagi dia akan berpikir bahwa orang-orang di sekitarku saja tidak pernah menepati apa yang mereka katakan. Kenapa aku harus menepati apa yang aku katakan? Nah, ini dampaknya akan bahaya ketika dia punya pemikiran seperti ini dan terbawa sampai nanti dia besar. Sampai di sini dan bersambung ke episode berikutnya ya.